Nah, waktu itu Jabir masih berusia sekitar 9 atau 10 tahunan, dia nggak ngerti harus ngapain. Dia kayak seolah nggak percaya kalau ibunya ini meninggal di 40 hari meninggalnya bapaknya. Dan setelah ibunya Jabir ini dimakamkan, Jabir itu tinggal dengan pamannya. Jadi pamannya di rumah itu punya 3 anak yang semuanya itu hampir seumuran dengan Jabir. Tapi memang perlakuannya ke Jabir itu jauh berbeda. Kakek rumahnya di mana? Saya anter. Terus kakek itu jawab, gak punya rumah nak. Ya tidurnya kadang di masjid, kadang ya di emperan toko kayak gini. Dan sekali lagi waktu itu miris banget ketika mendengar kakek ini menjawab seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Jabir yang asalnya dari Tangerang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara, namanya Jabir. Jabir ini asalnya dari Indramayu dan di tahun 2025 ini usia Jabir sudah 37 tahun. Dan pada saat ini dia sudah berkeluarga juga. Jabir ini adalah anak tunggal. Nah, yang Jabir ingat orang tuanya itu begitu baik sekali. Bapaknya dulunya adalah orang yang rajin. Beliau itu selalu nggak pernah diem orangnya. Karena ibunya Jabir ini punya warung, beliau buka warung, jadi ya bapaknya ini bantu-bantu untuk warung ibunya itu. Nah, yang dilakukan bapaknya Jabir ini tiap hari ya seperti itu, membantu ibunya Jabir di warung, dan biasanya beliau ini sebelum berangkat ke warung, biasanya bapaknya Jabir itu nyapu-nyapu halaman dulu, terus kalau misalnya ada barang-barang yang rusak, misalnya kursi yang rusak, itu langsung diperbaiki oleh bapaknya Jabir. Nah, di luar itu beliau juga yang bertugas untuk nyari kayu bakar di belakang rumah, karena waktu itu untuk masak mereka ini masih pakai tungku kayu bakar. Orang-orang kampung itu suka bilang bahwa ibunya Jabir ini tangannya itu sakti, jadi masak apapun itu selalu enak. Nah, beliau ini punya warung nasi, yang warung nasinya itu nggak terlalu besar, jadi cuma bangunan papan yang beratapkan seng, tapi warungnya itu selalu rame. Yang beli ini dari mana-mana. Biasanya orang-orang sebelum berangkat kerja atau ada orang yang mau ngantar anak sekolah itu selalu mampir lebih dulu ke warung ibunya Jabir ini. Jadi beliau itu selalu buka warungnya itu pagi-pagi sekali, sekitar jam 5 lebih itu warungnya sudah buka, dan biasanya baru tutup ya menjelang duhur. Atau kalau misalnya pas lagi rame banget ya jam 9 sudah tutup. Nah, sejak kecil Jabir itu terbiasa bangun pagi. Mau nggak mau dia harus bangun sepagi itu karena dia harus mengikuti aktivitas orang tuanya ke warung. Jam 4 subuh dia sudah mandi, dia sudah siap-siap, dia sudah ganti seragam sekolah, terus siap untuk ikut berangkat ke warung. Nah, sementara itu dari mulai jam 1 dini hari atau sekitar jam 2-an itu, ibu dan bapaknya Jabir ini sudah repot di dapur. Mereka sudah masak dan bapaknya juga sudah bangun untuk membantu menyiapkan semua. Mulai dari ngangkat air,
bantu nyiapkan bahan masakan, semuanya dilakukan berdua. Dan Jabir juga kadang bantu untuk bungkus nasi buat pelanggan. Dan setelah semua siap itu, mereka akhirnya berangkat ke warung. Jadi Jabir nunggu di situ, sambil kadang-kadang dia duduk di pojokan warung, sambil dia ngerjain PR atau apalah. Nah, pelanggan-pelanggan yang sudah kenal di situ ya suka menyapa Jabir juga. Ya mereka bilang, wah si Jabir ini rajin bener, jam segini kok sudah bantuin bapak sama ibu. Padahal sebenarnya dia ini lagi nunggu jam berangkat ke sekolah. Jabir ingat betul masa-masa itu sampai suatu pagi, dia nggak ingat waktu itu bulan apa atau tahun berapa. Pagi itu sekitar jam 5:30-an, warung ini sudah rame banget. Banyak pelanggan yang antri beli nasi. Dan waktu itu ibunya Jabir ini sibuk meladeni para pelanggan. Nah, bapaknya Jabir ini juga sibuk mondar-mandir. Terus pas beliau ini lagi ngangkat air dari jerigen untuk bikin teh itu, beliau ini, bapaknya Jabir ini sempat jalan sempoyongan. Terus orang-orang yang ada di situ, mayoritas ibu-ibu itu, mereka otomatis kaget. Dan beberapa ada yang teriak juga. Untungnya bapaknya Jabir ini nggak jadi jatuh. Terus beliau akhirnya duduk sebentar di situ, beliau minum teh hangat. Ibunya Jabir ini nyuruh untuk bapaknya itu istirahat sebentar. Nah, Jabir waktu itu masih duduk di kursi di dekat pintu warung itu, nunggu ibunya selesai untuk membungkusin nasi. Nggak lama, bapaknya ini sudah nggak duduk lagi. Beliau sudah berdiri, terus tiba-tiba ada suara ember jatuh keras banget di belakang. Dan ketika dilihat, ternyata bapaknya ini sudah tergeletak di lantai. Badannya sudah kaku, matanya sudah setengah kebuka. Nah, semua yang ada di sana ini langsung heboh. Ibunya di situ langsung teriak-teriak minta tolong. Warga yang lagi makan di situ pun juga langsung berdiri bantu si bapaknya Jabir ini. Jadi pelanggan-pelanggan yang masih antri, beberapa itu langsung berusaha ngangkat bapaknya Jabir. Tapi semua itu terjadi begitu cepat. Jadi bapaknya Jabir ini nggak sempat dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit dan beliau sudah dinyatakan meninggal dunia di warungnya. Nah, kata para tetangga mungkin waktu itu bapaknya Jabir ini kena serangan jantung. Tapi Jabir itu nggak ngerti sama sekali apakah bapaknya waktu itu punya riwayat sakit jantung. Yang jelas setelah melihat kejadian itu, Jabir ini bingung. Dia merasa kayak mimpi. Dan seolah dia itu nggak percaya ketika mendengar orang-orang yang bilang kalau bapaknya ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Terus di situ dia duduk di depan warung sampai siang hari. Jabir sendiri nggak bisa nangis, dia nggak bisa ngomong. Antara percaya dan enggak, ternyata bapaknya ini sudah meninggal. Terus singkatnya, di rumah, Jabir melihat orang yang lalu lalang. Semua orang itu mondar-mandir mempersiapkan untuk pemakaman ayahnya Jabir ini. Terus Jabir ngelihat ibunya itu matanya sudah sembab. Dan kondisi ibunya ini lemes, terus sesekali terlihat ibunya itu hampir pingsan. Nah, setiap kali ada orang datang untuk takziah, ibunya Jabir selalu nangis. Karena beberapa kali orang-orang itu selalu menyebut kebaikan bapaknya Jabir ini. Dan ada kejadian yang nggak bakal Jabir lupa. Jadi pas waktu banyak orang datang ke rumah untuk ngurus jenazah bapaknya itu, Jabir ini sempat ngelihat ada sekelompok orang, mereka ini datang ya semacam jamaah pengajian. Mereka itu sekitar 7-10 orang. Jabir nggak tahu persis jumlahnya waktu itu, yang jelas ini adalah sekelompok orang, mereka semua itu pakai busana putih-putih dan pakai sorban semua. Yang di masa-masa itu, busana seperti ini nih agak aneh. Gak ada orang-orang di sekitar tempat tinggal Jabir itu yang berbusana seperti mereka ini. Postur tubuhnya ya kayak orang-orang, sama seperti orang-orang pada umumnya. Tapi terlihat dari wajahnya kalau mereka ini bukan penduduk asli sekitar kampung tempat tinggalnya Jabir. Dan anehnya, pas sekelompok orang-orang ini jalan menuju ke rumah Jabir, para bapak-bapak yang duduk di depan rumah Jabir itu sama sekali nggak ada yang ngelihat mereka. Jadi nggak ada yang nyapa satupun. Dan orang-orang yang berpakaian putih ini juga nyelonong masuk ke dalam rumah Jabir. Terus ketika masuk ke rumah, ibunya Jabir yang duduk persis di samping pintu ini pun juga nggak ngelihat kehadiran orang-orang ini. Nah, di situ Jabir ini sempat bertanya dalam hati, mereka ini siapa? Kok bapak punya teman orang-orang yang kayak gini? Apalagi kok orang-orang tadi ini nggak ada yang nyapa. Kayak mereka itu nggak ngelihat semua. Nah, posisi Jabir ini masih di luar. Terus sekitar 10 menitan berlalu, orang-orang dengan busana putih ini belum juga keluar rumah. Nah, Jabir pun akhirnya langsung menuju ke rumahnya, dia menghampiri ibunya. Dan dengan polosnya, dia tanya ke ibunya, Bu, tadi ada teman-teman bapak yang pakai baju putih itu mana? Nah, ibunya bingung, terus beliau jawab, mana ada sih nak?
Akhirnya di situ Jabir penasaran, dia masuklah ke rumah. Nah, waktu itu jenazah bapaknya ini masih terbaring di ruang tamu. Terus jenazah bapaknya itu masih dikelilingi beberapa orang yang membacakan doa. Nah, di ruang tamu rumah Jabir, dia melihat apakah ada orang-orang yang berbusana putih tadi. Ternyata orang-orang yang berbusana putih tadi itu nggak terlihat di ruang tamu. Jabir masuk ke dalam. Di dalam itu ada satu kamar, terus di depan kamar itu langsung dapur dan kamar mandi. Di situ juga nggak ada orang. Jabir akhirnya takut, dia langsung keluar rumah. Jadi mulai dari momen itu, Jabir terus nunggu di depan rumah. Dan sampai ketika jenazah bapaknya diantar menuju ke pemakaman, orang-orang yang berbusana putih tadi ini nggak juga keluar rumah. Nah, dalam perjalanan menuju ke pemakaman itu, Jabir ini masih terus mencari keberadaan orang-orang yang berbusana putih tadi. Dan ketika jenazah bapaknya ini sudah berada di liang lahat, Jabir melihat lagi dengan jelas kelompok orang-orang ini. Jadi mereka itu berdiri di antara orang-orang yang hadir di pemakaman. Mereka semua, orang-orang yang berbusana putih itu berdiri tegap di situ. Wajah mereka itu juga bersih dan teduh. Dan di situ Jabir bisa ngelihat dengan jelas karena jaraknya itu dekat banget. Dan sebelum makam bapaknya ini ditutup, sosok-sosok ini itu sudah nggak terlihat lagi. Nah, hal ini belum sempat diceritakan Jabir ke ibunya. Dan sejak bapaknya nggak ada itu, ibunya ini jadi berubah. Semua jadi berubah. Badan ibunya itu semakin kurus, ibunya Jabir ini jadi nggak doyan makan. Tapi untungnya ada tetangga yang baik. Jadi ada ibu-ibu tetangga-tetangga Jabir itu yang setiap hari ke rumah untuk bantu masak buat Jabir dan ibunya. Selain itu, ibunya Jabir ini juga sering mengeluh sakit kepala. Dan setiap malam beliau itu selalu minum jamu serbuk yang dibeli di warung. Nah, Jabir itu juga sering disuruh beli jamu itu, katanya buat meredakan pusing. Tapi lama-lama ibunya ini kayak nggak bisa tidur kalau nggak minum jamu itu dulu. Jadi kalau malam belum minum jamu itu, mata ibunya itu melek terus. Bahkan sampai dini hari, bahkan sampai subuh pernah seperti itu. Jabir sering ngelihat ibunya itu duduk di dapur, ngelamun, sampai berjam-jam. Sambil beliau itu kadang-kadang yang ngaduk jamu pakai air hangat terus minum jamu itu. Nah, singkatnya 1 minggu setelah bapaknya Jabir itu meninggal, warung ini buka lagi. Ibunya itu maksa jualan, kata ibunya kalau berhenti jualan, badannya itu jadi sakit semua. Selain itu juga memang nggak ada pemasukan, karena pemasukan ibunya ini hanya dari warung tersebut. Tapi pas warung kembali dibuka, kondisi warung itu nggak seramai seperti dulu. Ibunya juga sering kelihatan capek, kadang beliau itu lupa naruh sesuatu, atau malah kadang itu sering ketiduran di kursi pas warung itu sepi. Nah, warga yang beli di warung tersebut itu juga sering kasihan sama ibunya Jabir, tapi ya mereka nggak tahu mau bantu apa. Beberapa kali ada yang nawarin bantu untuk jaga warung, tapi ibunya selalu nolak. Beliau selalu bilang, sudah nggak apa-apa, masih belum butuh, saya masih kuat kok. Terus singkatnya 40 hari ketika bapaknya Jabir itu meninggal, ibunya itu mengadakan tahlilan di rumah. Tetangga-tetangga banyak banget yang datang, suasana lantunan doa dari ruang tamu itu juga kedengaran sampai dapur. Nah, di belakang itu ibu-ibu sibuk buat nyiapin nasi berkat. Di depan, bapak-bapak yang bacakan tahlil. Nah, Jabir waktu itu ikut doa bersama di depan. Terus tiba-tiba terdengar teriakan dari para ibu-ibu yang ada di dapur. Seketika tahlilan itu berhenti, terus bapak-bapak langsung lari ke belakang. Ternyata di situ mereka ngelihat ibunya Jabir ini jatuh di lantai. Tubuhnya juga lemes dan belum sempat dibawa ke puskesmas. Beberapa orang yang memeriksa kondisi ibunya Jabir ini mengatakan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Nah, waktu itu Jabir masih berusia sekitar 9 atau 10 tahunan, dia nggak ngerti harus ngapain. Dia kayak seolah nggak percaya kalau ibunya ini meninggal di 40 hari meninggalnya bapaknya. Jadi di situ Jabir cuma berdiri di depan pintu sambil ngelihat orang-orang yang ribut di sekitar jenazah ibunya. Malam itu dia nggak tidur sama sekali. Dan keesokan harinya, rumah itu dipenuhi orang-orang lagi. Orang-orang datang ngelayat, Jabir nggak nangis sama sekali, tapi matanya itu bengkak. Dia duduk di kursi dekat pintu, dia diam terus di situ. Sampai akhirnya datanglah Pak Rangga. Pak Rangga ini adalah salah satu orang kaya di desa itu. Terus Pak Rangga ini langsung meluk Jabir. Dia elus-elus kepala Jabir, terus beliau bilang, yang sabar ya nak, ayah dan ibumu sekarang sudah tenang. Nah, Pak Rangga akhirnya ngomong pelan sama Pak RT, nggak tahu apa yang diobrolin. Nah, singkatnya, waktu itu Jabir ini belum paham maksudnya apa, tapi belakangan baru dia tahu bahwa semua biaya sekolahnya Jabir ini
sampai dia lulus SMP itu memang ditanggung oleh Pak Rangga. Dan setelah ibunya Jabir ini dimakamkan, Jabir itu tinggal dengan pamannya. Pamannya ini adalah adik tiri dari bapaknya Jabir. Orang-orang itu biasa memanggil dia ini dengan panggilan Yit. Nah, Jabir manggilnya Paman Yit. Rumah Paman Yit ini nggak jauh, tapi suasananya di sana itu beda banget. Jadi Paman Yit di rumah itu punya 3 anak yang semuanya itu hampir seumuran dengan Jabir. Tapi memang perlakuannya ke Jabir itu jauh berbeda. Misalnya kalau urusan makan, anak-anaknya Paman Yit ini selalu dikasih lauk ayam atau telur lah minimal. Tapi Jabir itu cuma nasi sama kuah. Kadang malah cuma nasi dan garam. Terus pernah suatu kali, ada tetangga di sana itu yang ngasih makanan ke rumah Paman Yit ini. Menunya itu ayam goreng dan sambal. Dan Jabir itu dengar, tetangga itu sempat bilang, yang didengar Jabir adalah, si tetangga ini bilang gini, yang ini buat Jabir ya, soalnya Jabir kan suka pedas. Nah, maksudnya adalah ayam yang sudah dibumbu pedas itu buat Jabir. Tapi ketika makan, ayamnya ini nggak dikasih ke Jabir. Jadi dia waktu itu cuma dapat nasi putih. Di situ ya Jabir diem aja, dia nggak pernah protes dan dia nggak berani ngomong. Dan kalau pagi Jabir itu selalu nyapu halaman, dia selalu ngambil air, terus kalau sore dia biasanya disuruh untuk nyuci piring. Dan dia ini nggak pernah dikasih uang jajan, tapi Jabir nggak pernah mengeluh. Dia cuma bilang ke dirinya sendiri, yang penting aku nggak tidur di jalan, dan yang penting aku nggak kelaparan. Itu saja sudah cukup. Nah, kehidupan yang seperti ini itu berjalan begitu terus sampai Jabir ini lulus SMP. Nah, satu-satunya hal yang membuat dia kuat adalah dia selalu ingat betul pesan dari ibunya dulu. Ibunya ini sering bilang ke Jabir, kalau hidup susah, itu jangan dendam ke siapa-siapa, nak. Rezeki itu nggak akan ketukar kok. Nah, akhirnya setelah lulus SMP itu, Jabir datanglah ke rumah Pak Rangga. Di situ Jabir minta kerjaan ke Pak Rangga. Pak Rangga awalnya nggak setuju. Pak Rangga ini nyuruh supaya Jabir melanjutkan sekolah. Tapi Jabir ini bilang ke Pak Rangga, Pak, saya sudah nggak enak numpang terus ke Paman Yit. Saya mau cari uang sendiri aja. Sebenarnya Pak Rangga ini juga tahu bagaimana kondisi Jabir ketika dia tinggal dengan pamannya itu. Jadi di situ Pak Rangga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya Pak Rangga pun nggak mau maksa Jabir untuk tetap tinggal di rumah Paman Yit. Nah, disitulah Pak Rangga mengenalkan Jabir ke salah satu kenalannya yang punya tempat pelelangan ikan di dekat pelabuhan. Dan dari situ perjalanan hidup Jabir ini mulai agak berubah. Nah, nggak lama setelah dia kerja di sekitar pelabuhan itu, akhirnya Jabir ini dikenalkan dengan salah satu temannya Pak Rangga yang ada di pasar tradisional. Dia dititipkan di seorang pedagang baju sekolah dan juga perlengkapan anak-anak. Tokonya juga lumayan besar, lokasinya itu di deretan tengah pasar, nggak jauh dari pintu timur pasar. Kerjanya Jabir di situ membantu jualan, beresin baju, ngelipet-ngelipet baju, dan kadang juga disuruh nganter barang ke pembeli kalau misalnya kondisinya sudah sore. Nah, pasar itu kalau siang ini rame banget, sampai malam juga kadang juga masih rame. Tapi ketika malam hari, pasar ini sepi banget, langsung berubah total, lampu-lampu kios itu banyak yang sudah redup, karena listriknya itu ya disambung seadanya. Biasanya kalau toko-toko ini sudah tutup, pedagang itu pulang ke rumah masing-masing, tapi Jabir nggak pulang. Memang dia kepingin tidur di situ supaya dia nggak ngekos, karena dia juga dikasih tempat tidur di dalam toko. Nah, majikan Jabir ini baik banget. Mereka itu sepasang suami istri, dan Jabir sudah dianggap anaknya sendiri. Nah, tidurnya Jabir itu di bagian belakang toko. Tempat itu dulunya buat nyimpen stok baju dan juga kardus-kardus. Jadi yang digunakan Jabir untuk kasur itu ya cuma lipatan karton sama tikar plastik. Tapi itu bagi Jabir ini sudah cukup. Yang penting dia nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan yang terpenting lagi, dia nggak tinggal lagi dengan Paman Yit. Nah, malam pertama Jabir tidur di situ, udaranya ini masih agak pengap. Dia sempat sebelumnya itu nyiram lantai pakai air supaya nggak terlalu panas, dan setelah semua beres, rolling door toko itu ditutup rapat. Suara besinya itu berat banget kalau ditarik karena sebagian itu sudah berkarat. Nah, Jabir di situ sudah rebahan. Baru juga dia ini mau merem, tiba-tiba kedengaran suara kayak batu kecil yang dilempar ke pintu. Tek, tek. Nah, awalnya dia pikir itu tikus, karena di pasar itu kan memang banyak tikus. Tapi beberapa menit kemudian, bunyi itu kedengaran lagi. Dan kali itu lebih keras, kayak ada yang sengaja ngelempar lah. Nah, Jabir diem dulu waktu itu, dia nggak langsung bangun.
Dia mikirnya mungkin ini ada anak-anak yang iseng. Tapi setelah 3 kali kejadian, suaranya masih sama dan ritmenya itu kayak orang yang lagi ngerjain memang. Akhirnya Jabir bangun. Dia duduk di situ terus dia teriak dari dalam toko, "Weh, siapa itu weh?" Nggak ada jawaban di luar. Ditunggulah beberapa detik, kondisinya sepi. Nah, begitu dia balik badan mau rebahan lagi, tak, pintu itu dilempar lagi. Akhirnya disitulah Jabir ini beneran kesel, langsung dia berdiri dan buka roaring door itu. Besi pintunya ini kan berderit keras, dia buka sampai setengah. Tapi begitu kebuka, nggak ada siapapun di luar, cuma lorong pasar yang kosong dan lampu-lampu ini yang sudah sebagian mati. Dan karena sudah terlanjur keluar, Jabir nyari siapa yang tadi iseng. Dia muter ke arah depan pasar, ngintip ke setiap lorong, ternyata nggak ada orang di situ. Pas lewat keluar, di luar itu kelihatan ada warung kopi yang masih buka. Nah, ada 3 orang yang duduk di situ, semuanya ini pedagang juga. Nah, mereka semua ini kaget ngelihat Jabir yang agak berlarian. Terus salah satu bapak-bapak ini langsung berdiri. Dia tanya ke Jabir, "Kenapa mas? Ada maling lah mas?" Jabir jawab sambil agak ngos-ngosan seperti itu. Dia bilang, "Enggak kok pak, tadi toko saya itu dilemparin kerikil dari luar." Nah, bapak-bapak ini cuma senyum, terus mereka itu duduk lagi. "Oh alah mas, kirain ada maling. Biasa itu mas, pasar ini kan emang dari dulu angker." Yang lain juga nambahin, "Iya mas, sudah sering, cuma orang baru kayaknya belum tahu ya." Nah, Jabir ini cuma manggut-manggut di situ. Nah, dia pikir orang-orang ini mungkin cuma bercanda. Akhirnya dia balik lagi ke toko. Pas mau belok ke lorong gang menuju ke tokonya itu, mata Jabir itu sempat nangkap sesuatu. Jadi di situ ada sosok nenek-nenek jalan di ujung lorong. Nenek ini pakai baju daster panjang, warnanya sudah kusem, rambutnya itu panjang. Nah, jalannya itu agak bungkuk awalnya. Tapi yang membuat Jabir ini bingung, tiba-tiba jalannya itu cepat banget. Nggak kayak orang tua. Langkahnya itu malah kayak orang yang lagi buru-buru. Jadi bener-bener nggak kayak jalannya orang tua. Jabir cuma diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia terus jalan pelan masuk ke tokonya lagi. Nah, waktu itu dia cuma mikir, mungkin waktu itu dia cuma halu, atau mungkin cuma ada kebetulan orang yang lewat tadi. Akhirnya dia ambil air wudhu di belakang, terus dia tidur lagi. Nah, malam itu dia baru bisa tidur itu menjelang sekitar jam 2 dini hari. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Jabir kerja seperti biasa, dia bantu jualan, dan sore harinya ya kadang dia nyapu-nyapu di sekitar toko, ngelipat-ngelipat baju, dan kalau malam ya dia tidur di toko. Sesekali dia masih mendengar ada suara-suara kecil di luar, tapi nggak separah malam yang pertama, dan di situ Jabir sudah nggak mikir yang aneh-aneh. Sampai beberapa waktu kemudian, ada kejadian lain yang muncul. Nah, hari itu sore menjelang malam, tokonya ini lagi rame banget. Waktu itu pas awal tahun ajaran baru, jadi banyak orang tua yang beli seragam sekolah buat anak-anaknya. Di depan toko itu banyak banget pembeli. Suara orang yang tawar-menawar itu nggak berhenti. Jabir mondar-mandir dari belakang ke depan, ngambil stok baju, ngelipet baju, masukin ke tas plastik. Sekitar jam 7 malam, suasana itu makin rame. Suara orang yang bercampur dan udara yang semakin panas. Di tengah kerumunan orang itu, Jabir sempat ngelihat sesuatu yang membuat dia kaget. Jadi di antara pembeli yang berdiri berdesakan di situ, ada satu nenek-nenek. Wajah nenek-nenek ini pucat banget, dan sosok nenek ini berdiri di pojok, nggak ngomong apa-apa, nggak gerak. Matanya tuh melotot ke arah salah satu pembeli. Jadi kayak ngeliatin. Nah, terus nenek-nenek ini ngikutin gerakan orang yang dilihatnya itu. Tapi anehnya nggak ada satupun yang nyadar kalau di situ ada nenek-nenek. Nah, orang-orang yang lewat itu kayak nembus nenek-nenek ini. Nah, Jabir itu sempat berhenti sebentar. Tapi karena bosnya manggil waktu itu, dia langsung beresin seragam yang dibawanya. Dan waktu dia nengok lagi ke arah kerumunan tadi, nenek-nenek itu sudah nggak ada. Nah, terus di lain hari, Jabir ini kebagian jaga toko siang-siang. Biasanya kalau pas siang, suasana pasar itu agak sepi. Pedagang-pedagang itu banyak yang istirahat atau makan di warung. Bosnya Jabir dan istrinya itu baru datang itu biasanya sore, sekitar jam 5-an sore. Jadi dari pagi sampai sore itu Jabir sendirian di toko. Ya kerjaannya cuma jaga toko, kadang-kadang ya dia beres-beres, ngelipat-ngelipat baju, kadang dia nulis-nulis harga di buku catatan. Siang itu cuaca panas banget, angin dari luar itu nggak masuk karena pintu toko cuma dibuka separuh. Jabir di situ duduk di kursi, di dekat meja kasir sambil dia ngisi TTS dari koran-koran bekas. Nggak lama ada seorang ibu-ibu yang datang. Umurnya itu kira-kira 50 tahunan.
Penampilannya biasa saja, dia pakai daster tapi agak rapi. Terus orangnya ini ramah. Dia senyum waktu dia datang di tokonya Jabir. Dia bilang di situ, "Dek, maaf saya mau tukar uang, bisa nggak ya? Saya punya 200 ribu. Minta tolong dong ditukarin 10 ribuan sama 5 ribuan." Awalnya di situ Jabir nolak secara halus. Sebenarnya dia malas untuk buka laci kasir karena kuncinya itu disimpan di belakang. Lagian uang kecil ini juga dibutuhkan untuk kembalian. Jadi dia jawab, "Maaf Bu, nggak ada uang kecilnya." Tapi si ibu ini nggak langsung pergi. Dia malah berdiri di depan meja, terus nada suaranya itu berubah. Dia itu agak memohon, "Ayolah Dek, tolong Dek. Ini saya mau kasih ke tukang becak itu loh sama pengemis di depan pasar. Uangnya ini mau saya bagi-bagi. Minta tolonglah Dek, tukerin po." Nah, Jabir sempat diam di situ karena ibu ini niatnya mau bagi-bagi ke tukang becak dan para pengemis di depan pasar. Jabir akhirnya berubah pikiran. Akhirnya dia lulu juga, dia jalan ke belakang, dia ambil kunci, terus buka laci kasir, dia ambillah uang 10 ribuan dan 5 ribuan, total 200 ribu, sesuai permintaan ibu-ibu itu. Setelah itu dia kasihlah ke si ibu itu, terus si ibu ini senyum, beliau ngucapin terima kasih, terus dia pergi. Di situ Jabir duduk lagi, dia lanjut lagi ngisi TTS. Sekitar jam 5 sore, si bos dan istrinya ini datang. Ya seperti biasa mereka buka-buka laci, ngitung uang, terus nyocokin dengan catatan penjualan. Tiba-tiba istrinya bos ini ngomong dengan kaget juga, "Loh, ini kok ada uang palsu, Pak?" Jabir yang waktu itu lagi nyapu langsung berhenti, dia kaget juga. Terus bapaknya ini bilang, "Loh, uang palsu?" "Iya, ini kamu dapat dari mana?" Barulah di situ Jabir keinget ibu-ibu yang tadi siang. Akhirnya, ya dia jujur, dia langsung cerita apa adanya ke bosnya. "Ya Bu, maaf Bu, tadi siang itu memang ada ibu-ibu minta tukar uang 200 ribu dan mohon maaf saya nggak ngecek uangnya." Nah, ibu ini bilang katanya mau membagikan ke tukang beca. Awalnya saya nggak mau, tapi karena dia maksa, ya saya terpaksa bantu, saya tukerin. Nah, bos dan istrinya ini saling pandang sebentar. Wajah mereka itu nggak marah, tapi jelas kelihatan kecewa. Terus bosnya ini narik nafas panjang, dia bilang ke Jabir, "Ya orang itu lagi ternyata ya, dulu itu dia juga pernah ke sini. Alasannya sama, katanya juga mau bagi-bagi ke orang miskin. Rupanya dia muter lagi ke pasar ini." Nah, kata bosnya, mungkin tadi ketika dia ngelihat Jabir, Jabir ini orang baru di toko itu. Jadi dia berani tukar uang. Nah, Jabir diam di situ, dia nunduk. Memang dia nggak disalahkan, tapi Jabir ini tetap nggak enak. Apalagi ketika ngelihat wajah istrinya bos yang kelihatan capek banget ngitung uang. Akhirnya bosnya ini cuma bilang, "Udahlah Bir, nggak apa-apa. Kalau dia datang lagi, kamu langsung lapor aja ke petugas pasar. Orang itu memang sering nipu pedagang di sini." Akhirnya malam itu setelah toko tutup, Jabir itu masih kepikiran soal uang palsu itu. Dia nggak enak. Jabir sempat bilang kalau uangnya biar dipotong gajiku saja Bu, nggak apa-apa. Tapi bosnya nggak mau. Nah disitulah Jabir ini ngerasa bersalah, padahal bosnya ini nggak marah. Tapi di hati itu rasanya nggak tenang. Nah malam itu juga Jabir niat sholat tahajud. Karena sudah lama juga dia nggak sholat malam sejak dia kerja di pasar itu. Karena waktu kecil dulu dia sering ngelihat orang tuanya ini bangun malam untuk sholat tahajud. Dan ibunya Jabir itu selalu bilang, "Kamu nanti nak mau jadi apapun, jangan meninggalkan sholat. Rezeki yang baik ini cuma datang dari jalan yang halal." Jadi kalimat inilah yang terus keinget sampai hari itu. Dan sekitar jam 2 malam, Jabir akhirnya bangun, dia wudhu di belakang toko. Setelah itu dia bentangkan sajadah kecil di antara tumpukan-tumpukan kardus itu, lampu toko ini dimatikan. Cuma nyala satu lampu kecil di pojokan. Disitulah Jabir mulai sholat tahajud dengan kusuk. Di tengah malam, di pasar itu sepi banget. Sempat pas sholat itu, di luar ini ada suara kayak orang ngobrol. Terus disusul dengan suara ketawa yang samar-samar. Tapi Jabir itu tetap berpikir positif, mungkin tadi yang dia dengar itu adalah orang-orang mabuk yang mungkin kebetulan lewat depan pasar. Nah dia nggak peduli. Dia lanjut sholat sampai dia selesai sholat tahajud. Terus selesai tahajud itu dia zikir sebentar, terus akhirnya dia tidur lagi. Nah waktu tidur itulah Jabir ini mengalami mimpi yang aneh. Jadi dalam mimpinya itu, dia ini lagi berdiri di lorong pasar yang kondisinya kosong. Lampu-lampunya itu juga dalam keadaan yang beberapa sudah mati. Tiba-tiba dari ujung lorong muncullah sosok perempuan. Nah perempuan itu pakai kerudung kuning muda. Dia pakai masker warna putih juga dan celananya ini abu-abu. Itu terlihat jelas oleh Jabir.
Jabir langsung sadar di mimpi itu, loh, ini kan wajah ibu-ibu yang tadi siang datang ke toko, yang tukar uang palsu itu. Cuma bedanya, pas waktu dia datang siang tadi, ibu itu nggak pakai masker dan nggak pakai kerudung. Tapi di mimpi itu, dia jelas banget ngelihat penampilan ibu-ibu itu yang seperti itu. Ya, perempuan itu cuma berdiri ngeliatin Jabir, pakai kerudung kuning muda itu, nggak ngomong apa-apa. Setelah itu, pandangannya ini buram, dan dia kebangun pas azan subuh berkumandang. Nah, subuh itu, Jabir langsung sholat, terus lanjutlah dia buka toko jam 9 pagi seperti biasa. Hari itu berjalan normal. Sampai sekitar jam setengah 3 sore, waktu itu bos dan istri bos ini sudah datang ke toko karena ada pelanggan yang mau ambil pesanan. Toko waktu itu lumayan rame. Jabir ini lagi bantu packing barang. Waktu itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba Jabir ini ngelihat ke arah luar toko. Jadi dia lihat ada ibu-ibu yang jalan persis lewat depan toko. Tapi dia ini kayak orang bingung. Jadi kayak orang mau beli nggak jadi. Seperti itulah. Pokoknya orang bingung. Wajahnya ini nggak kelihatan karena dia pakai masker warna putih. Tapi yang membuat Jabir ini langsung merinding, kerudung yang dipakai ibu-ibu ini itu warnanya kuning muda. Dan celananya ini celana abu-abu. Persis kayak yang dia lihat di mimpinya semalam. Spontan lah waktu itu Jabir langsung keluar dari toko. Begitu perempuan ini lewat, Jabir langsung megang pergelangan tangannya. Nah, perempuan ini kaget dan marah. Loh, ngapain kamu pegang-pegang? Jabir jawab dengan cepat, "Bu, tolong lepas maskernya, Bu." Nah, si ibu ini makin kaget. Suaranya langsung meninggi. "Loh, kamu siapa? Jangan kurang ajar kamu." Orang-orang di sekitar pasang itu langsung nengok semua. Beberapa pedagang itu keluar juga dari toko, termasuk istrinya bosnya Jabir ini. Nah, istri bosnya ini tanya ke Jabir, "Emangnya ada apa ini, Bir?" Jabir jawab, "Ini loh, Bu, ini ibu yang nuker uang palsu kemarin." Nah, si ibu-ibu ini langsung teriak, "Hei, fitnah kamu. Aku nggak kenal kamu ya." Suasananya itu langsung jadi rame. Beberapa ibu-ibu yang lain juga pemilik toko itu ikut membantu untuk membuka masker dari si ibu-ibu ini. Dan ketika masker itu terlepas, ternyata benar. Ini adalah perempuan yang kemarin datang ke toko Jabir yang nuker uang palsu itu. Dan wajahnya itu sama persis. Terus istri bosnya itu langsung teriak, "Ya Allah, iya benar ini orangnya." Nah, orang-orang itu spontan rame-rame, ada yang nyebut maling, ada yang manggil petugas keamanan. Terus si ibu-ibu yang nipu ini, dia masih sempat ngelawan. Tapi pada akhirnya dia diamankan ke pos penjagaan pasar. Nah, belakangan baru ketahuan bahwa perempuan itu memang sudah sering banget keliling pasar-pasar di beberapa daerah. Dia pakai modus yang sama. Jadi dia pura-pura tukar uang buat sedekah. Padahal uang yang ditukar ini uang palsu. Dan setelah semua beres, si bos dan istrinya itu kembali ke toko. Nah, mereka ini masih heran dengan Jabir. Bosnya nanya, "Loh, Bir, kok kamu tahu kalau orang itu yang nipu kapan lalu? Padahal dia kan pakai masker dan nyamar pakai kerudung segala." Jabir cuma jawab singkat di situ, "Saya sendiri nggak tahu, Pak. Tapi tadi malam itu saya mimpi, dan di mimpi saya itu saya lihat ada ibu-ibu yang pakai baju yang sama kayak si ibu tadi." Nah, bosnya diam di situ. Istri bos juga melongo. Nggak ada yang ngomong lagi setelah kejadian itu. Nah, malam harinya, ketika pasar ini sudah tutup, Jabir itu duduk sendirian di toko. Dia nggak ngerasa takut lagi, tapi pikirannya itu penuh tanda tanya. Dia cuma ingat satu hal yang selalu dikatakan oleh ibunya dulu, "Kalau kamu jaga sholatmu, nak, Allah yang bakal jaga kamu." Dan malam itu, setelah dia ingat nasihat dari ibunya itu, hati Jabir itu rasanya tenang banget. Dia kayak serasa dia nyaman, dia tenang dan aman. Nah, malam itu setelah semua kejadian soal ibu-ibu penipu tadi, Jabir ini duduk sendirian di depan toko. Lampu lorong pasar itu sebagian sudah mati. Dari kejauhan cuma ada beberapa warung kopi yang masih buka. Nah, dia duduk di situ sambil nyandar di dinding toko. Pikirannya tuh masih muter-muter soal mimpi yang kemarin. Tanpa sadar, Jabir itu ketiduran di situ. Kalau kata orang Jawa itu, dia tidurnya itu sak seliutan. Jadi cuma sebentar, tapi terasa begitu lama. Nah, pas dengan kondisi yang seperti itu, Jabir itu kayak ngerasa ada orang yang duduk persis di depannya. Jaraknya itu deket banget, cuma sejangkauan kaki, tapi dia masih setengah sadar. Matanya juga belum kebuka penuh. Pas begitu dia buka mata, sosok ini sudah nggak ada lagi. Lorong depan toko juga sepi. Nah, Jabir ini bingung karena nggak mungkin ada orang yang bisa lari cepat itu tanpa suara, tiba-tiba menghilang. Akhirnya Jabir cuma diem. Dia ngusap muka, terus dia masuk ke toko.
Dia akhirnya tutup rolling door itu pelan-pelan dan langsung rebahan. Nah, kali itu dia niat tidur. Dia nggak mau mikir aneh-aneh, tapi dia kemudian mimpi lagi dalam tidurnya itu. Di dalam mimpinya itu, dia ngelihat bapak dan ibunya. Jadi bapak dan ibunya itu berdiri agak jauh, terus senyum ke arah Jabir. Nggak ngomong sepatah kata pun, cuma senyum. Terus mereka berbalik, terus kemudian orang tuanya ini pergi. Nah, setelah itu suasana mimpinya ini langsung berubah. Jabir itu tiba-tiba sudah ada di tempat yang lain. Jadi situasinya itu kayak di pelataran masjid yang luas banget dan kondisinya rame banget. Banyak orang yang lalu lalang dan di halaman masjid itu banyak orang yang jualan. Jabir di situ ngelihat dirinya sendiri ini lagi jualan di situ, dikerubungi banyak pembeli. Rasanya sepertinya itu hari Jumat, karena banyak orang yang pakai baju koko dan sarung. Nggak lama, semuanya jadi buram, dan akhirnya Jabir ini kebangun pas adzan subuh itu terdengar dari masjid sebelah. Setelah itu, hari-hari Jabir ini berjalan seperti biasa. Jabir kerja di toko itu nggak terasa hampir sekitar 5 tahunan. Karena Jabir ini merasa kerasan tinggal di situ, bosnya juga baik dan sudah seperti keluarganya sendiri. Tapi semakin lama, di hati Jabir itu tiba-tiba muncul keinginan untuk dia ini pengen merantau. Dan nggak tahu kenapa dia ngerasa sudah waktunya pindah ke tempat lain. Dia pengen nyoba peruntungan di Jakarta. Meskipun dia belum tahu di Jakarta dia mau kerja apa. Nah, tabungan Jabir waktu itu sudah lumayan. Hasil dari 5 tahun dia kerja di pasar itu, akhirnya dia pamit ke bos dan juga istri bos. Nah, bosnya Jabir ini sebenarnya berat untuk ngelepas Jabir, tapi mereka tetap ngasih restu Jabir untuk berangkat ke Jakarta. Singkatnya, 2 hari kemudian Jabir berangkat naik kereta menuju ke Jakarta. Nah, ketika di dalam kereta itu, Jabir ini duduk di samping seorang bapak-bapak yang usianya kira-kira sekitar 60 tahunan. Bapak-bapak itu dari awal perjalanan ini nggak berhenti berzikir. Tangannya itu megang tasbih, bibirnya komat kami terus membacakan zikir. Sesekali bapak itu nengok ke arah Jabir dan senyum. Sampai akhirnya, nggak lama kemudian bapak ini pun nanya, "Dari mana, nak?" Dia bilang, "Dari Indramayu, Pak." "Loh, terus mau kemana?" "Ke Jakarta, Pak. Mau cari kerja." Nah, bapak ini cuma ngangguk, terus kemudian beliau lanjut zikir lagi. Sekitar setengah jam kemudian, bapak itu ngajak Jabir untuk ngobrol lagi, tasbih itu diletakkan. Nah, si bapak ini tanya ke Jabir, "Di Jakarta itu mau ke tempatnya siapa?" Jabir agak bingung jawabnya. Akhirnya dia jawab di situ, "Nggak ke siapa-siapa, Pak. Memang niatnya itu mau cari kerja aja. Belum tahu kemananya." Nah, bapak itu diem, terus dia tanya, "Loh, jadi nggak tahu mau kemana?" Jabir cuma senyum di situ. Nggak lama, akhirnya mereka ngobrol dan di dalam obrolan itu Jabir juga cerita kalau dia ini yatim piatu. Singkatnya, si bapak ini bilang ke Jabir, "Sudah kalau gitu, nanti pas di stasiun turun, ikut saya aja dulu. Saya tinggal di Jakarta Barat sana, nggak usah mikir yang macam-macam. Di rumah saya itu banyak kamar kosong." Awalnya di situ Jabir sungkan, dia sempat nolak. Tapi bapak itu ngomong dengan tulus banget, akhirnya Jabir pun setuju. Nah, bapak ini namanya Pak Ahmad. Sesampainya di stasiun di Jakarta sana, mereka itu dijemput anaknya Pak Ahmad, terus langsung menuju ke rumah Pak Ahmad. Rumah Pak Ahmad ini cukup besar, di daerah Jakarta Barat sana. Jabir langsung disuguhi makan, terus disiapkan tempat tidur di kamar belakang. Kira-kira 2 hari, Jabir tinggal di rumah Pak Ahmad itu. Di hari ketiga, Jabir pamit baik-baik ke Pak Ahmad. Dia jelaskan kalau dia mau cari kerja sendiri. Pak Ahmad nggak ngelarang. Dia malah ngasih pesan ke Jabir, "Ya nak, nggak apa-apa, tapi kalau kamu butuh apa-apa, rumah ini terbuka buat kamu. Jangan sungkan-sungkan kamu main ke sini." Singkatnya, Jabir berangkat jalan kaki, dia nggak tahu arah yang pasti dia mau kemana. Dari satu jalan ke jalan lain, sampai akhirnya dia naik angkot, dan tiba-tiba dia tiba di daerah Tangerang. Nah, di sanalah dia nemu rumah makan yang baru buka, terus di situ dia nawarin buat bantu-bantu, dan langsung diterima. Bosnya juga ramah, karyawan di sana juga baik. Mereka tidur di lantai atas karena rumah makan itu bentuknya ruko 3 lantai. Tapi sayangnya rumah makan itu nggak laku. Sepi banget pembeli. Baru 4 bulan warung makan ini buka, terus akhirnya rumah makan itu tutup total. Karyawannya bubar satu-satu. Nah, Jabir nggak punya tempat tinggal lagi, akhirnya dia tidur di masjid terdekat. Malam pertama dia tinggal di masjid itu, dia sholat isya bareng berjamaah. Masjidnya itu besar, tapi sepi. Ketika malam hari itu sepi. Dan di sebelah masjid itu ada pemakaman umum. Jaraknya itu cuma dibatasi pagar yang rendah.
Jadi kalau dari teras masjid tempat Jabir tidur, makam itu kelihatan jelas. Tapi Jabir nggak takut sama sekali, dia malah tenang. Karena dia bisa tidur di tempat yang bersih, jadi dia mikir daripada dia tidur di jalan, masih mending dia tidur di sini, meskipun di sebelah kuburan. Nah, di tengah malam, entah jam berapa waktu itu, Jabir ngerasa dia ini dibangunin oleh seorang laki-laki. Suaranya memang suara laki-laki, suaranya lembut. Kira-kira waktu itu ketika Jabir buka mata, laki-laki yang membangunkan Jabir itu usianya sekitar 25 tahunan lah. Dia bilang ke Jabir, dek, pindah ke dalam aja, di luar dingin. Nah, Jabir waktu itu masih ngantuk, matanya itu setengah kebuka. Dia lihat sekilas, si cowok itu pakai baju putih, kayak baju koko, wajahnya nggak begitu jelas. Nah, si Jabir ini mikirnya, dia itu pengurus masjid. Jadi tanpa pikir panjang, Jabir langsung ngangkat sajadah dan dia pindah ke dalam. Begitu masuk lewat pintu utama, dia langsung rebahan di karpet dan dia tidur lagi. Nah, cowok yang tadi membangunkan Jabir itu sudah nggak kelihatan lagi. Jabir mikirnya mungkin dia sudah pergi ke tempat wudhu atau ruangan imam. Dan sekitar jam 3:30 pagi, Jabir itu dibangunkan lagi. Kali itu yang membangunkan ini bapak-bapak. Usianya sekitar 50 tahunan. Si bapak ini bangunkan Jabir, dek, sudah mau subuh, bangun, ayo wudhu. Jabir akhirnya bangun, dia duduk sebentar. Terus bapak ini ngomong ke Jabir, maaf ya dek, harusnya nggak boleh tidur di dalam sini. Biasanya jamaah yang nginep di masjid itu tidurnya di teras luar. Jabir juga heran, akhirnya ya dia jawab sejujurnya. Iya pak, tadi malam sebenarnya saya sudah tidur di luar. Terus saya disuruh pindah ke dalam sama mas-mas yang bangunin saya. Si bapak ini agak kaget, loh mas-mas siapa? Nggak tahu pak, bajunya sih kayak pengurus masjid, umurnya ya kira-kira 25 tahunan. Si bapak itu diem, terus si bapak ini kayak mikir sambil beliau itu garuk-garuk kepala. Pengurus masjid di sini ini cuma saya sama 2 orang lagi, dek. Dan kami semua itu sudah pulang sebelum jam 9 malam, itu selalu seperti itu. Nah, waktu itu Jabir ini mulai ngerasa ada yang aneh. Tapi bapak itu nggak lanjut ngomong, beliau berdiri terus jalan ke arah mimbar, terus beliau itu nyalain speaker dan muter bacaan Quran pelan sambil nunggu subuh. Nah, Jabir di situ langsung ambil wudhu dan dia sholat 2 rakaat. Setelah subuh, matahari ketika mulai muncul itu, bapak-bapak pengurus tadi yang membangunkan Jabir itu datang lagi ke arah Jabir. Dia langsung duduk di sebelah Jabir, terus dia mulai cerita. Dek, masjid ini itu sebenarnya dikunci setiap malam. Setelah Isya itu sudah terkunci. Nah, kuncinya itu saya yang megang. Kalau adik bilang semalam masuk lewat pintu utama, itu nggak masuk akal. Karena kondisi pintu utama itu terkunci. Soalnya saya sendiri nih yang ngunci, dan sebelum ngunci, saya selalu pastikan nggak ada orang di dalam. Jabir kaget di situ. Iya pak, tapi pas saya masuk itu pintunya kebuka, buktinya saya bisa masuk. Saya masuk lewat situ juga. Bapak itu geleng-geleng kepala, beliau sebenarnya juga bingung. Ya sudah dek, nggak usah takut, mungkin yang bangunin kamu itu bukan manusia. Dari dulu di masjid ini itu memang terkenal jin muslimnya yang jaga. Mereka itu nggak ganggu, malah sering bantu. Terus bapak ini pun lanjut cerita. Jadi dek dulu, sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ada juga orang yang lewat sini, terus kebetulan nginep di masjid ini. Dia juga ngalamin hal yang sama kayak kamu, tapi bedanya orang itu justru dipindah. Dia malah bangun-bangun itu ada di pemakaman depan itu. Nah, si orang ini bilang katanya waktu itu dia juga dibangunin sosok yang seperti pengurus masjid. Jabir langsung diem, bulu kuduknya itu langsung berdiri. Dia cuma jawab ke bapak-bapak ini, oh iya pak. Setelah itu dia nggak berani membahas lagi. Cuma dalam hati dia bilang, mungkin ini cara Allah untuk menjaga orang yang niatnya baik. Nah, hari Jumat itu, Jabir masih tidur di masjid yang sama. Masjid itu letaknya di pinggir jalan besar. Jadi setiap hari Jumat, halaman masjid itu selalu berubah kayak menjadi pasar dadakan. Banyak pedagang yang buka lapak di situ. Ada yang jual peci, sajadah, baju koko, makanan, bahkan parfum juga. Jadi sejak pagi suasananya itu sudah ramai. Jabir waktu itu duduk di teras sambil ngelihat orang yang lalu lalang. Singkatnya, selepas sholat Jumat itu, Jabir jalan menuju ke salah satu lapak yang menjual parfum. Lapaknya itu kecil, cuma meja lipat dan juga rak kecil yang berisi botol-botol kaca warna-warna bening. Aromanya di situ semerbak. Nah, Jabir ini beli 1 botol parfum. Penjualnya itu masih muda, mungkin sekitar 25 atau 30 tahunan, dan orangnya itu juga ramah. Jadi setelah bayar, Jabir pamit dan dia balik duduk lagi di teras masjid.
Sekitar jam 2 siang, satu persatu pedagang ini mulai membereskan barang dagangannya. Pasar ini sudah mulai bubar, suasana masjid kembali sepi. Dan pas waktu asar, Jabir ketemu lagi sama penjual parfum itu. Ketemunya itu di tempat wudhu. Dan yang nyapa lebih dulu ya si penjual parfum itu. Dia nyapa Jabir, tadi masnya yang beli parfum tadi ya? Jabir senyum, oh iya mas, gimana? Enak nggak? Enak mas, wanginya, aku seneng. Dan setelah habis sholat itu mereka ngobrol di serambi masjid. Dan dari obrolan itu Jabir cerita kalau dia ini sebenarnya lagi cari kerja. Terus penjual parfum itu yang ternyata belakangan Jabir tahu namanya Mas Ilham. Mas Ilham ini langsung bilang, Mas kalau kamu mau, kamu bisa kok bantu jualan parfum juga. Nggak perlu modal, barangnya semua dari saya. Jabir sempat ragu. Tapi Mas Ilham meyakinkan kalau ini kerja jujur dan halal. Mas Ilham juga cerita sedikit tentang dirinya bahwa dia ini asalnya dari Jogja. Dia merantau ke Jakarta itu sejak lulus kuliah. Dan pada saat itu Mas Ilham sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Jadi jualan parfum itu sudah ditekuni oleh Mas Ilham sejak dari dulu. Keesokan harinya Jabir akhirnya diajak ke rumah Mas Ilham. Rumah Mas Ilham itu sederhana. Dan di situ Jabir baru tahu kalau Mas Ilham ini ternyata punya 3 toko parfum di Jakarta dan di Tangerang. Mas Ilham langsung ngasih Jabir beberapa botol parfum untuk dia jual. Terus Mas Ilham bilang di situ, sudah kamu keliling aja, kamu datengin acara pengajian-pengajian, pasar malam, atau majelis-majelis, nanti hasilnya kita bagi. Nah dari situlah hidup Jabir ini mulai berubah. Jadi hari-harinya itu diisi dengan keliling, dia jualan parfum. Dia biasanya ikut acara pengajian, basar, bahkan acara kampus-kampus. Awalnya memang hasilnya itu nggak seberapa. Tapi semakin lama, pelanggan itu makin banyak. Dan setiap kali dia dapat pelanggan, Jabir itu selalu ngasih nomornya Mas Ilham. Dia nggak mau ngasih nomornya sendiri. Singkatnya 3 tahun berlalu, nggak kerasa. Dan selama itu Jabir hidupnya mulai tenang. Dia nggak pernah kekurangan. Dia juga tetap jaga sholat, tetap sederhana, dan dia tinggal di kontrakannya sendiri. Nah disitulah dia merasa hidupnya ini ringan-ringan saja. Sampai suatu malam, pada suatu acara, dia sepulang jualan dari acara pengajian di daerah Jakarta Utara, itu waktunya sekitar jam setengah 11 malam. Nah, Jabir ini jalan kaki menuju kontrakannya. Dia habis turun dari angkot, jalanan waktu itu sudah sepi. Lampu toko-toko di pinggir jalan itu kebanyakan sudah mati semua. Dan pas dia jalan, di depan toko-toko yang sudah tutup itu, dia lihat ada sosok kakek tua yang duduk di emperan. Nah, di depan kakek tua itu ada kotak kecil yang berisi mainan anak-anak, ada mobil-mobilan, peluit, dan juga balon tiup. Memang bukan mainan-mainan yang mahal, tapi mainan murah yang harga mulai 1.000-an sampai 20 ribuan. Jadi kayak mainan yang biasa dijual di depan sekolah SD lah. Nah, kakek itu kelihatan lemes banget. Jadi Jabir itu tiba-tiba kasihan ngelihat kakek itu. Dia berhenti, terus dia samperin lah kakek-kakek itu, dia tanya ke kakek ini, kakek sakit ya? Kakek sudah makan belum, kek? Kakek itu cuma ngangguk, sambil dia itu agak batuk. Nah, suaranya itu serak, matanya juga sayu, kelihatan lah kalau kakek ini sakit. Akhirnya Jabir langsung bilang di situ, sebentar ya, kek, saya belikan makan dulu, kakek tunggu di sini. Akhirnya Jabir itu langsung lari ke warung tenda di ujung jalan, dia beli nasi goreng 2 bungkus dan juga air mineral. Nah, disitulah Jabir dan si kakek ini makan bareng di emperan toko itu. Kakek itu memang makannya pelan, tapi kelihatan banget kalau beliau itu lapar, karena dia menikmati betul nasi gorengnya. Nah, pas makan itulah Jabir ini sempat tanya ke kakek-kakek itu. Dia tanya, kakek ini terakhir kali makan kapan, kek? Kakek ini jawab, 2 hari kemarin, nak. Nah, itu rasanya dada Jabir itu langsung sesek. Dalam hatinya dia berkata, mungkin kakek ini memang nggak punya uang buat makan. Dan singkatnya, selesai makan itu, Jabir tanya lagi, kakek rumahnya di mana? Saya anter. Terus kakek itu jawab, nggak punya rumah, nak. Ya tidurnya kadang di masjid, kadang ya di emperan toko kayak gini. Dan sekali lagi waktu itu, miris banget ketika mendengar kakek ini menjawab seperti itu. Orang dengan usia yang tua seperti itu, dengan kondisi yang sakit, tidur di emperan toko tanpa alas, tanpa jaket. Seketika itu juga Jabir ini ngomong ke kakek tersebut, ya sudah, kek, malam ini kakek ikut saya ya. Ikut saya, kek, tidur di kontrakan saya aja enak. Nah, kakek ini cuma ngangguk. Jabir akhirnya bantu angkatin barang dagangannya. Terus mereka jalan bareng menuju ke kontrakan Jabir. Sampainya di kontrakan, Jabir ngasih air minum ke kakek tersebut, terus nyuruh kakek itu tidur.
Baru tidur sebentar, kakek ini sudah ngorok. Mungkin karena pengaruh obat yang dibelikan Jabir sebelumnya. Dan keesokan paginya, Jabir panik karena tubuh kakek itu panasnya semakin tinggi. Nafasnya juga sesak. Jabir itu saking bingungnya, dia telepon ke Mas Ilham. Mas, tolong mas, ini ada kakek-kakek yang saya bawa semalam kondisinya sakit, ini kondisinya semakin panas. Nah, Mas Ilham ini dengan tenang bilang, ya sudah Bir, bawa ke klinik aja dulu atau ke rumah sakit, nanti aku nyusul. Jabir akhirnya buru-buru mengangkat tubuh kakek itu, naik ke ojek online, tapi ternyata klinik belum buka. Akhirnya dia panggillah taksi dan langsung menuju ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan itu, Jabir itu terus manggil-manggil si kakek di pangkuannya si Jabir. Dia bilang ke kakek itu, kek tahan ya kek, sabar ya kek. Tapi kakek itu kondisinya makin lemah. Jabir sempat ngomong ke Mas Ilham, dia telepon lagi, Mas, ini aku takut mas, kakek ini kayaknya udah nggak napas mas. Sopir taksi itu sampai ikut panik. Jadi si sopir itu ngelirik lewat spion berkali-kali. Dan begitu sampai di rumah sakit, petugas IGD itu langsung bawa kakek itu masuk ke dalam. Nah, nggak lama kemudian, salah satu perawat ini keluar dan bilang kalau kakek ini sudah meninggal dunia. Jabir di situ langsung lemes. Dia berdiri di lorong rumah sakit, dia bingung harus ngapain. Dan di kantong kakek itu, dibawa oleh suster, ternyata di kantong kakek itu ditemukan bungkusan plastik agak tebal, tapi kondisinya itu lusuh. Diikat sama karet yang seadanya. Isinya itu ada KTP dan ada uang Rp3.000. Dari KTP kakek tersebut, disitulah Jabir baru tahu bahwa nama kakek ini adalah Bayan, asalnya dari Karawang. Sekitar 45 menit kemudian, Mas Ilham datang bersama istrinya dan juga satu orang temannya. Mereka langsung membantu mengurus semua administrasi rumah sakit, dan Mas Ilham ini bilang ke Jabir, Bir, nanti jenazahnya kita langsung antar ke alamat KTP, Bir. Kamu ikut juga ya? Jabir ngangguk di situ. Mereka pakai 2 mobil, mobil jenazah dan 1 mobil pribadi. Jadi Mas Ilham dan Jabir ini berangkat lebih dulu ke Karawang untuk memastikan alamatnya. Dan sesampainya di lokasi, mereka itu menemukan ada 3 rumah kecil di satu pekarangan yang sama. Jabir nanya ke seorang laki-laki muda yang kebetulan ada di depan rumah. Jadi di situ Jabir bilang, permisi ini rumahnya Pak Bayan ya. Terus si laki-laki ini jawab, iya Kang, tapi Pak Bayannya lagi kerja di Jakarta. Nah Jabir bilang, mohon maaf ini Akang ini siapanya Pak Bayan ya Kang? Dia bilang di situ saya anaknya. Terus Jabir ini menjelaskan ke laki-laki ini, jadi gini Kang, saya mau mengabarkan kalau Pak Bayan sudah meninggal Kang. Jenazahnya ini lagi di jalan, mau diantar ke sini. Nah, si laki-laki ini atau orang ini diam sebentar, wajahnya juga datar-datar saja, biasa saja. Dia langsung masuk ke dalam rumah ngasih tahu ke keluarganya. Nggak lama kemudian keluarlah beberapa orang anak yang ternyata itu adalah anak-anak Pak Bayan, menantunya dan juga cucu-cucu Pak Bayan. Nggak ada yang nangis sama sekali di situ, nggak ada yang kaget. Mereka cuma sibuk menyiapkan tikar dan air. Jabir dan Mas Ilham itu saling pandang awalnya. Mereka heran juga. Mas Ilham cuma bisik ke Jabir, "Udahlah Bir, nggak usah tanya apa-apa. Itu urusan mereka, biarlah Allah yang menilai semua. Kita ini sudah cukup membantu sampai di sini." Nah, siang itu juga jenazah Pak Bayan ini datang dan langsung dimandikan, disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman belakang rumah. Setelah itu Mas Ilham dan Jabir langsung pamit pulang. Mereka pulang ke Tangerang malam itu juga. Dan dalam perjalanan, Mas Ilham dan Jabir itu terus membicarakan anak-anak dan juga menantu Pak Bayan. Betapa kasihannya Pak Bayan ini punya anak dan mantu yang kondisinya masih sehat semua, tapi membiarkan Pak Bayan kerja di Jakarta tanpa tahu kondisinya seperti apa. Dan ketika tahu bahwa Pak Bayan meninggal, mereka juga terlihat santai, nggak kaget sama sekali. Singkatnya, Mas Ilham ngantar Jabir ke kontrakannya. Malam itu Jabir ini benar-benar nggak bisa tidur nyenyak. Selain dia juga masih kepikiran Pak Bayan, dia juga kasihan. Pak Bayan meninggal dengan kondisi yang seperti itu. Dan sekitar tengah malam, setelah Jabir ini tidur, dia itu mimpi. Mimpinya itu kelihatan seperti nyata banget. Jadi dia merasa Jabir ini dia lagi tidur di kontrakan. Terus di belakang Jabir tidur, itu ada orang yang lagi tidur juga. Dan tiba-tiba, orang yang ada di belakang Jabir itu bangun pelan. Pas Jabir nengok, ternyata itu Pak Bayan. Wajah Pak Bayan itu terlihat lebih cerah, bajunya juga bersih. Terus Pak Bayan ini ngomong ke Jabir, "Alhamdulillah dek, saya sudah enakan dek, terima kasih ya dek sudah bantu saya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, biar Allah aja yang balas kebaikanmu." Suaranya tuh jelas banget. Jabir ini pengen jawab, tapi dia nggak bisa ngomong.
Terus kemudian sosok Pak Bayan ini ngomong lagi, saya pulang dulu ya dek. Nah setelah itulah sosok Pak Bayan ini benar-benar hilang. Barulah setelah itu Jabir kebangun, dan pagi-pagi sekali dia langsung telepon Mas Ilham dan dia ceritakan tentang apa yang dialami semalam. Mas Ilham cuma bilang ke Jabir, ya itu mungkin Pak Bayan lagi pamit Bir. Dia datang cuma mungkin ngucapin terima kasih. Jabir diam, tapi di dalam hati dia yakin kalau mungkin itu benar. Wallahu alam bisawab. Dan 2 hari setelah kejadian itu, Mas Ilham nelpon lagi. Suara Mas Ilham waktu itu seneng banget. Bir, alhamdulillah Bir, ini ada orderan parfum besar banget Bir. Orangnya bilang dia tahu nomorku dari kamu. Nah ternyata orang itu punya usaha, dia mau pesan parfum dalam jumlah banyak lah pokoknya. Dari situlah bisnis parfum mereka itu langsung naik. Banyak pesanan dari berbagai tempat, Jabir juga dapat bagian besar dari hasilnya itu. Uangnya kemudian digunakan Jabir untuk membeli mobil bekas, terus kemudian dia sewakan. Dalam 2 tahun, Jabir bisa membeli mobil yang kedua, usahanya lancar. Dia yakin bahwa semua itu karena pertolongan Allah lewat kebaikan kecil yang pernah dia lakukan kepada Pak Bayan. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Jabir, dia masih tetap berhubungan baik dengan Mas Ilham. Tapi Jabir memang sudah nggak jualan parfum lagi, dia memulai usaha barunya, dia mulai menjual kayu gaharu dan juga pengiriman kayu manis. Bisnisnya jalan terus, cukuplah buat hidup, dan Jabir juga sudah menikah. Memang sampai saat ini dia belum dikaruniai anak di pernikahannya yang berjalan ke 5 tahun. Tapi dia dan istri ini nggak pernah mengeluh. Jabir dan istrinya selalu bilang ke orang-orang yang sinis ke mereka, karena 5 tahun menikah tapi kok belum juga punya anak, dia selalu bilang, "Lah, yang penting keluarga saya rukun, nggak kurang apa-apa. Kalau anak memang rezekinya belum datang ya, berarti belum waktunya. Belum tentu juga loh yang punya anak itu bisa membuat tenang." Jadi kehidupan Jabir sampai hari ini itu berjalan sederhana. Dari mulai dia ini anak warung di Indramayu, seorang yatim piatu, pernah jadi kuli pasar, terus dia juga pernah keliling jualan parfum, semua dia jalani tanpa mengeluh. Banyak hal-hal aneh yang dia alami, tapi dia selalu yakin bahwa semua itu adalah bagian dari jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Jabir sering bilang, kalau hidup mau tenang, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan cari rezeki dengan cara yang haram. Dan ini adalah pesan ibunya yang dia pegang sampai hari ini. Jabir juga percaya setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, pasti dibalas dengan cara yang nggak akan disangka-sangka. Jadi pertemuan Jabir dengan Pak Bayan, ini jadi pengingat buat dia. Bahwa manusia hidup itu bukan cuma untuk diri sendiri. Selama masih bisa membantu orang lain, lakukan saja, nggak usah mikir balasan. Karena balasan yang sesungguhnya itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.